Sekarang itu kan saya melihat ada semacam kayak ketakutan gitu ya. Kekhawatiran masyarakat kalau misalnya mendokumentasikan dugaan pelanggaran gitu kan. Takut ada pihak-pihak yang melaporkan gitu kan. Ya, artinya kondisi Amerika hari ini presiden saja kalau berbuat salah gitu loh, berani penegakan hukum, apalagi negara kita kan negara hukum. Ya tugas Pak Bahrén juga. Menarik ini. Artinya ya belum ada sejarahnya Indonesia itu presiden dianggap melakukan kecurangan gitu kan, sehingga akhirnya dituntut gitu loh. Tapi kan ruang itu kan berani memang Bawaslu mengungkap apakah ada keterlibatan sesuatu yang besar atau apa seperti apa kan begitu. Ya ke depan ya dorong lah partai politik gitu kan, fraksi-fraksi di DPR. Itu kira-kira ini makin lama makin bahaya nih pembicaraan kita kan. Tingkatnya udah tingkat sampai ke presiden ini. Makin lama makin rusak nih negara nih. Kira-kira tanggapan kawan-kawan gimana? Enggak, karena ini kebetulan saya baru pulang kan. Ketika saya buka TV, beritanya Donald Trump ditahan. Donald Trump ditahan atas kecurangan pemilu. Jadi saya berpikir apakah memang seorang presiden itu, ya kan, memang mampu memproses atau tangan-tangan itu nyampe nggak ke sana kan begitu. Sekelas Amerika saja kecurangan itu dilakukan, akhirnya diproses sampai hari ini dan masuk penjara. Kan nggak mungkin di Indonesia kan gitu. Kita nggak tahu apakah mekanisme hukum kita itu mampu menjamah sampai ke sana kan begitu. Artinya ini hanya berhayal ya. Berhayal. Ya mudah-mudahan jadi kenyataan kan begitu. Kira-kira gimana kawan-kawan? Ada lagi tanggapan atau masukan dan saran untuk diskusi kita? Ya silakan. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah negara kita ini masih sesuai dengan ruhnya yang tertuang secara konstitusional di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar sebagai negara hukum, atau sudah bergeser ke negara maksat atau negara kekuasaan? Karena kami melihat hari ini panglima tertinggi kita bukan lagi hukum, tapi kekuasaan. Dari proses pembentukan undang-undang sampai kepada bagaimana aparat itu bergerak, semua dikendalikan oleh kekuasaan. Tidak lagi hukum atau undang-undang itu menjadi panglima. Yang kedua, saya ingin meminta diuraikannya prinsip netralitas terhadap aparat, sementara aparat itu sendiri panglima tertinggi adalah presiden atau kekuasaan. Bagaimana bisa menggaransikan aparat itu tunduk kepada prinsip atau etika secara profesi melalui undang-undang kepolisian, misal kalau polisi, undang-undang intelijen, kalau di undang-undang TNI, kalau TNI. Sementara panglima tertinggi mereka adalah presiden, dan mereka dipilih melalui proses politik yang ujungnya adalah prerogatif presiden. Bagaimana kita menjawab atau mendudukkan posisi kita agar bisa membaca situasi ini bisa dinetralkan, sementara situasi tadi seperti itu. Mungkin itu singkat saja. Ya, terima kasih. Yang terakhir, gue bukan presiden. Ya, terima kasih. Jadi cuman presiden yang tahu gitu ya. Soalnya artinya, TNI itu ya. Suara dari kawan kita. Iya, enggak jadi canda. Jadi dari Medan merantau ke Semarang, habis itu nyasar di Jakarta kan. Tetap begitu-gitu aja situasi ya. Oke, silakan Bang Gufron. Ya, saya kira memang ini udah menjadi kritik teman-teman masyarakat sipil terutama terhadap pemerintahan Jokowi ya, dari 2014 terus masuk periode yang kedua 2019 dan hari ini sudah ada di ujung ya kekuasaannya gitu dan masih cawe-cawe kira-kira gitu. Kalau kita setback ke belakang ya 2014 ada anggapan ya pandangan umum lah yang berkembang ya di publik gitu kan. Jokowi waktu itu adalah pemimpin, maksudnya politik yang dipilih melalui arus bawah gitu ya. Jadi ada suasana seperti itulah yang berkembang di publik gitu kan. Tentu waktu itu dibarengi oleh harapan gitu ya, bahwa dengan terpilihnya Jokowi menjadi presiden 2014 ya akan terjadi perubahan fundamental di berbagai sektor ya kan, politik, hukum, ekonomi itu kan, seperti itu kira-kira ya. Pak Bahrén yang dulu saya kira juga menjadi salah satu saksi gitu kan.
dari dinamika politik 2014 gitu kan. Nah, bukan cuma saksi tapi juga pelaku ya. Kita sampai hari ini kita tetap dianggap orangnya Jokowi. Padahal kita nggak menikmati apapun sampai hari ini. Nah, jadi waktu itu memang ada harapan besar gitu kan dari Jokowi 2014 ya kan, karena dia muncul dari bawah, didorong oleh beberapa elemen di masyarakat itu kan, yang dianggap dia ya orang sosok yang tidak mewakili masa lalu gitu kan, orde baru gitu kan. Dan kebetulan waktu itu yang dihadapi ya representasi dari ya pertama dia militer ya kan, terus dua dia orde baru ya kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan bagian dari masalah, kira-kira begitulah, sehingga ada harapan gitu kan. Nah, tapi ya dalam realitasnya ya sekarang udah berapa tahun berarti ini? 9 udah masuk ke 10 ya, mau jalan ke 10 tahun terakhir dari periode yang kedua gitu ya. Ternyata Jokowi menjadi orang ya yang membawa masa lalu untuk hadir di masa kini dan masa depan gitu kan. Bukan cuman orangnya tapi juga masalahnya gitu. Bener nggak? Iya kan? Dengan memfasilitasi gitu kan, memberikan jabatan di dalam kekuasaannya gitu ya. Ya kita bisa lihat ya kan dari 2014 misalnya beberapa jabatan strategis di pemerintahan ya itu diisi ya, diberikan ke orang-orang yang ini menjadi bagian dari masa lalu ya kan, diberi tempat dan jabatannya strategis. Ada yang Kementerian Pertahanan ya kan, ada yang jadi ketua One Team Press gitu. Coba cek gitu ya. Dalam isu sipil militer misalnya gitu ya, Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang memberikan tempat kepada purnawirawan yang paling banyak nih, ya kan? Ada yang Menko Marves gitu kan, Menhan, ya kan? Kalau kita compare dengan presiden sebelumnya ya paling banyak memberikan tempat ke purnawirawan TNI. Sekarang ada yang jadi ketua One Team Press kalau nggak salah gitu ya. Belum lagi kita bicara tentang kebijakan-kebijakan yang akomodatif gitu ya terhadap mundurnya agenda reformasi militer dan HAM gitu loh. Belum bicara kebijakan lain gitu kan, soal hukum, soal politik gitu kan, soal ekonomi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi antara harapan yang yang disematkan gitu ya ke Jokowi 2014 dengan realitas yang berjalan selama 9 tahun itu 80 derajat berubah gitu ya. Berubah gitu ya. Justru selama 9 tahun Presiden Jokowi yang membawa, yang saya bilang tadi, membawa orang masa lalu dan masalah masa lalu ke masa kini dan berkoalisi lagi ya? dan ke masa depan gitu ya. Kalau kita baca konstelasi ya selama perjalanan 9 tahun dan juga konstelasi politik hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi gitu ya dengan pandangan yang mengatakan adanya indikasi kuat perubahan gitu ya, Indonesia dari negara hukum ke negara makstat gitu ya, dengan melihat beberapa indikator. Pertama, dari sisi kebijakan kita bisa ngecek tuh ya kan beberapa produk kebijakan undang-undang selama pemerintahan Jokowi ya kan, Ciptaker ya kan, Omnibus Law ya dulu ya kan, kemudian RKUHP yang sudah disahkan yang masih memasukkan ya kan pasal-pasal yang mengancam kebebasan masyarakat sipil ya kan, yang potensi dipakai gitu kan terhadap masyarakat yang melakukan kritik terhadap presiden misalnya, kebijakan pemerintah. Belum lagi bicara tentang undang-undang ITE gitu ya. Kemudian apalagi undang-undang PSDN ya kan, yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat 40 hari, yang di situ mengatur tentang militerisasi warga sipil, masyarakat sipil untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara gitu kan. Masyarakat sipil dimiliterisasi gitu kan melalui komponen cadangan. Dan proses pembuatan undang-undangnya singkat, cuma 40 hari.
Kita nggak tahu waktu itu, Pak Bahren, ya kan? Kita diundang RDPU gitu kan, untuk besok, undangannya baru malam ini datang. Ini undang-undang apa gitu kan? Kok ada undang PSDN, pas kita baca, loh ini ngatur soal Komcat gitu kan? Kita baca tuh kan dalam waktu singkat semalam gitu kan, karena besok undangannya gitu kan. Padahal sebelumnya kita nggak tahu ada undang-undang itu gitu kan. Padahal isinya tentang komponen cadangan itu kan, militerisasi warga sipil gitu kan oleh Kementerian Pertahanan, dan udah berjalan. Ada sekian ribu yang udah dilatih gitu kan di kodam-kodam tuh, sekitar 3.000 atau berapa gitu kan Komcat gitu. Belum lagi misalnya kita bicara tentang apa lagi? Soal penegakan HAM, ya kan? Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, ya kan? Kemudian juga kekerasan terhadap masyarakat sipil, terus juga apa? Semakin meluasnya peran internal militer, ya kan? Yang semakin meluas di ranah sipil. Meskipun udah banyak kritik gitu ya, yang disampaikan oleh komponen masyarakat sipil, bahwa kebijakan-kebijakan pelibatan militer di dalam pembangunan, ya kan, kemudian ranah sipil, penempatan di mana tentara aktif di jabatan-jabatan sipil, kemudian pelibatan aparat TNI di keamanan dalam negeri, dan itu melanggar undang-undang TNI, tetap aja diteruskan, nggak ada evaluasi, nggak ada koreksi. Yang penting pelibatan mereka tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional gitu kan, mengawal infrastruktur, ya kan, pembebasan lahan dan lain sebagainya. Jadi saya setuju dengan pandangan yang mengatakan hari ini kekuasaan menjadi menjadi panglima gitu kan, dengan menjadikan tadi gitu kan alat-alat kekuasaan negara sebagai tools untuk memuluskan kebijakan-kebijakan, meskipun kebijakan itu bertentangan gitu kan dengan hak asasi manusia, merugikan hak asasi manusia banyak orang di Papua, ya kan, kemudian di mana lagi, di mana proyek-proyek PSN itu Maluku, yang memperhadapkan antara kekuatan modal dan masyarakat. Di situ ada represif aparat keamanan gitu kan, dan di beberapa daerah lainnya gitu. Saya kira itu menjadi poin bahwa hari ini gitu kan, kalau misalnya ada pandangan ya bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik aja gitu kan. Kenapa? Karena pengalaman 9 tahun ada banyak kemunduran gitu kan yang terjadi dalam konteks politik demokrasi kita, hukum kita, politik kita, ancaman terhadap kebebasan masyarakat sipil yang berdampak pada menyusutnya ruang-ruang kebebasan. Orang sekarang menjadi takut untuk berekspresi, ya kan? Ruang kebebasan menyempit, menjadi nggak salah kalau misalnya kita mengatakan, karena realitasnya ada orang yang melakukan kritik, akhirnya kemudian dikriminalisasi, ya kan? Dilaporkan ke polisi, diproses hukum karena kritiknya terhadap kebijakan negara, karena kritiknya terhadap pejabat publik. Padahal itu kan bagian dari hak konstitusional yang seharusnya dijamin. Tapi setelah 9 tahun kita melihat teman-teman aktivis gitu kan, mahasiswa yang dilaporkan, NGO yang dilaporkan dan diproses hukum. Kasus Haris Fathia misalnya gitu kan, itu diantara kasus yang terjadi selama pemerintahan Jokowi gitu kan. Tentu itu menjadi catatan yang sangat penting, sangat mendasar untuk bagaimana gitu ya pemerintah hasil pemilu 2004 ya Februari nggak boleh lagi proses politik hari ini menghasilkan pemerintahan yang mengabaikan demokrasi, mengabaikan negara hukum, mengabaikan hak asasi manusia gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk memastikan netralitas aparat keamanan gitu ya, saya kira memang ini menjadi agenda yang sangat penting gitu ya. Kalau kita bicara tentang netralitas aparat keamanan, TNI, Polri, Intelijen misalnya, ini kan bukan sesuatu yang ada di ruang yang kosong gitu kan. Betul, secara aturan itu sudah jelas semuanya, tegas. Melarang TNI, Polri, Intelijen untuk berpolitik gitu kan. Tapi dalam realitasnya kan enggak. Pengalaman pemilu sebelumnya, kemudian sekarang ada indikasi ya kan, yang menunjukkan bahwa isu ini nggak bisa ditempatkan dalam ruang yang kosong, meskipun secara aturan sudah jelas.
ada dua faktor, ya kan? Menurut saya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya terkait dengan dinamika politik yang berkembang, terutama posisi presiden, mengingat TNI, Polri, intelijen, ya, itu kan secara hierarki ada di bawah presiden, ya kan? Hari ini di bawah Jokowi, misalnya, ya kan? Presiden adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Itu konstitusi sudah jelas, gitu kan? Undang-undang TNI juga menyatakan seperti itu. Semua pergerakan pasukan, pengerahan pasukan, semuanya harus ada di bawah kendali presiden, gitu kan? Di sini menjadi penting, gitu kan, presiden sebagai pemimpin tertinggi untuk tidak menggunakan ya untuk tidak menggunakan ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang kewenangannya gitu ya, untuk netral, maksudnya untuk nggak boleh ada abuse gitu loh. Artinya harus benar-benar netral gitu loh. Memang dalam beberapa kesempatan gitu kan minta TNI Polri untuk netral, tapi kan itu realitas yang ada di panggung gitu kan. Di belakang panggung sama nggak gitu kan. Jadi dalam konteks ini sangat penting penegasan presiden yang netral di panggung juga harus sama di belakang panggung. Apa yang disampaikan di publik juga di depan ya juga harus di belakang juga harus sama gitu loh. Jadi kalau presidennya netral, kemudian panglima TNI-nya juga benar-benar netral, kemudian benar-benar mengendalikan pasukannya gitu ya, dari pusat sampai ke daerah, dari Mabes sampai mana? Koramil gitu ya. Begitu juga Polri gitu ya, dari pusat Trunojoyo sampai ke Polsek gitu ya, Babin Kamtibmas. Saya kira di situ ruang-ruang penyalahgunaan gitu ya aparatur negara bisa diminimalisir gitu kan. Meskipun ya mungkin ya enggak 100% karena ruang-ruang intervensi dari luar akan tetap ada gitu kan. Apalagi kita bicara tentang purnawirawan ya kan, semuanya numpuk gitu kan, dan mereka pasti punya ruang-ruang untuk mempengaruhi itu. Yang kedua, ya ini juga berlaku nggak cuma untuk presiden, tapi juga partai politik gitu kan. Jangan menjadikan institusi keamanan sebagai objek politisasi gitu kan, untuk memperkuat dukungan dan lain sebagainya. Nah yang kedua saya kira juga menjadi penting gitu kan, soal faktor internal tadi gitu ya, dinamika di internal institusi keamanan gitu kan, untuk memastikan bahwa pimpinan tertinggi betul-betul mengendalikan ya kan struktur pasukan di berbagai level gitu ya. Misalnya pernyataan jaminan netralitas TNI dari Panglima gitu kan, ini kan juga harus ditunjukkan dengan langkah nyata setelah itu kan. Nggak cukup dengan memberikan instruksi, tapi harus benar-benar mengontrol gitu kan, mengendalikan TNI di semua layer ya kan, sampai ke yang bawah. Dan yang penting saya kira harus ada akuntabilitas. Kalau misalnya ada pelanggaran ya, dugaan pelanggaran netralitas, harus ada sanksi yang tegas dan keras gitu kan. Itu menjadi penting sebagai koreksi dan memastikan kalau misalnya, nah bahayanya kan kalau ada pembiaran, justru itu yang bahayanya, ini akan mendorong ruang-ruang yang semakin besar. Kenapa? Karena nggak ada efek jerak gitu kan, nggak ada sanksi ya kan, paling sanksi cuma teguran gitu kan, sehingga ruang-ruang tadi akan semakin terbuka dan mendorong potensi-potensi di penyalahgunaan di bawah semakin besar gitu. Jadi saya kira dua faktor tadi menjadi penting gitu kan, eksternal dalam konteks kaitan dengan politik presiden, kemudian secara internal pimpinan lembaga keamanan gitu ya, baik itu Panglima, Kapolri dan juga intelijen negara, menjadi penting untuk mengendalikan sampai level yang paling bawah gitu. Ya, baik Pak Gufron, dari paparan tadi kita memang bisa melihat ada indikasi-indikasi. Namun untuk membuktikan proses itu terjadi atau tidak, kita tunggu episode selanjutnya. Bagaimana panitia bisa menghadirkan Bawaslu, apakah memang keyakinan kita aparat itu netral atau tidak bisa kita lihat dari proses pengaduan-pengaduan yang ada di Bawaslu. Mungkin itu ya kawan-kawan ya. Kira-kira sebelum ditutup Pak Gufron ada kata-kata terakhir lah kira-kira kan, dengan hasil dari isu yang terjadi hari ini. Artinya ini
kata-kata penutup lah untuk menyampaikan bagaimana keyakinan kita agar aparat dari bawah sampai atas itu bisa netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Terima kasih. Ya, singkat aja ya. Ya karena pemilu adalah ruang bagi rakyat ya sebagai yang berdaulat di dalam demokrasi gitu ya. Tentu ini menjadi penting rakyat untuk maksudnya partisipasi rakyat dalam konteks bagaimana mengawal pemilu benar-benar berjalan demokratis, menjunjung tinggi kejujuran, ya kan, nggak boleh ada manipulasi, nggak boleh ada pembatasan terhadap kebebasan, gitu ya. Jadi semakin besar partisipasi politik masyarakat untuk mengawal pemilu benar-benar demokratis, menurut saya ini menjadi salah satu kunci penting, gitu kan, untuk mencegah persoalan-persoalan yang kita khawatirkan tadi gitu ya, termasuk terkait dengan isu netralitas. Ini ruang rakyat gitu kan. Rakyat harus harus muncul gitu ya. Harus jalan partisipasinya dalam konteks pengawalan tadi gitu ya. Termasuk juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk alat-alat keamanan negara gitu. Karena itu senjata masyarakat itu kan rakyat gitu kan. Nggak bisa bergantung ke negara, kita harus bergerak sendiri gitu kan, dalam konteks memastikan pemilu menjamin hak politik warga, ya kan, memastikan pemilu nggak boleh ada intervensi dari institusi apapun, termasuk alat-alat keamanan. Nggak boleh takut karena ini menjadi bagian dari hak politik warga gitu ya, masyarakat gitu kan. Kita bicara pemilu ya ini ruang rakyat, dan rakyat adalah sebagai pemangku kedaulatan tertinggi di dalam demokrasi gitu kan. Saya kira itu satu poin yang sangat penting gitu ya, soal partisipasi politik itu yang harus didorong gitu ya, untuk menjamin pemilu kita benar-benar demokratis. Baik, terima kasih Pak Gufron pemaparannya. Dari hasil diskusi kita beri aplaus pada Bapak Gufron, karena harapan kita untuk membuktikan bagaimana aparat netral atau tidaknya, kita kembalikan ke panitia. Apakah memang aparatur itu netral atau tidak, bisa kita lihat di Bawaslu. Apakah banyak pengaduan-pengaduan tentang aparatur, baik dari bawah ke atas sampai aparatur keamanan. Mungkin itu. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah penyampaian. Ini hanyalah ruang ilmu untuk kita berdiskusi. Dan tujuannya adalah untuk bagaimana demokrasi kita itu bisa berjalan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.